Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatun Nisa Masito dengan NIM 2020332778 dan kelas F. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Lurah, Mbah Modin, dan sesepuh desa untuk menanyakan tentang asal-usul Desa Randu Blatung, dongeng Desa Randu Blatung, mitos Desa Randu Blatung, legenda Desa Randu Blatung, dan epos Randu Blatung. Langsung saja cekidot. Randu Blatung. Perkenalkan, saya Dani Siswadani SOS MSI, Lurah Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dalam hal ini ingin membantu warga kami yang ingin mengetahui asal-usul Randu Blatung. Memang untuk asal-usul Randu Blatung ini tidak banyak orang tahu ya, karena memang saya sendiri juga orang luar dari Blora, luar Randu Blatung, sehingga kami di sini banyak sekali mendengar dari beberapa orang ya, yaitu tentang asal-usul Randu Blatung, di mana pada waktu dulu itu ada seorang Ki Demang yang kaya raya dan juga dia termasuk orang yang rajin bekerja, kemudian juga rajin beribadah. Beliaunya ini mempunyai sebidang kebun yang sangat luas, di mana kebun tersebut juga terdapat satu pohon randu, di mana pohon itu cukup besar, ya, cukup besar. Kemudian di sekitar randu tersebut ada latong ataupun sumber minyak yang tentunya di Randu Blatung ini juga cukup banyak ya, sumber-sumber minyak. Kemudian di mana pohon randu itu dipakai untuk, istilahnya dipakai untuk berteduh orang-orang yang istilahnya yang pengangguran maupun orang-orang miskin yang cukup malas. Sehingga dengan adanya tempat untuk pengangguran yang bermalas-malas tersebut, Ki Demang merasa agak resah dan juga agak sedih ya, karena bagaimanapun juga orang-orang tersebut tidak mempunyai etika untuk bekerja maupun untuk yang lainnya. Sehingga kemudian Ki Demang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahwa dia berdoa agar pohon tersebut istilahnya tidak dipergunakan lagi oleh orang-orang yang malas, dan doa dari Ki Demang tersebut diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah, Gusti Allah, sehingga suatu saat ada angin kencang maupun hujan yang cukup deras, sehingga pucuk ataupun atas daripada pohon tersebut roboh ataupun putus ya. Sehingga putusnya itu pun juga menghadap ke kiblat ataupun ke barat ya, dan menimpa di daerah yang latong ataupun sumber minyak tersebut. Sehingga dengan robohnya pohon randu Blatung, pohon randu tersebut yang juga menimpa latong tersebut dapat dikatakan sebagai Randu Blatung. Demikian sekelumit asal usul dari Randu Blatung yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Asal usul Randu Blatung itu berdasarkan cerita orang tua ya, jadi kan kita itu tahu cerita itu dari orang tua yang dulu ya. Jadi ini kan kisah perjalanan dari beberapa tokoh zaman dulu ketika Pangeran Diponegoro itu kan dalam kisahnya terjadi perang Diponegoro sekitar 5 tahunan ya,
mengisahkan kisah yang membanggakan, juga ada yang menyedihkan. Ketika terutama yang membanggakan itu perjuangannya ya. Jadi kalau yang menyedihkan ketika beliau ditangkap itu kan ada beberapa laskarnya atau beberapa anak buahnya, kalau sekarang ada yang hijrah, melarikan diri atau hijrah, Pak. Ini kata tidak terlalu ada yang sampai ke Ponorogo, ada yang sampai ke mana ini, Surakarta atau timur itu mana itu, Sragen ya. Ada juga yang sampai ke daerah Gendingan katanya. Nah, ternyata beberapa tokoh ini akhirnya menurunkan beberapa tokoh besar juga, hanya memang darah berjuang ya. Akhirnya suatu ketika berjalan hijrah lagi ke daerah Ranu Blatung, yang konon katanya awalnya itu di daerah Mudai. Mudai itu semacam daerah kurang lebih 12 kilo dari pusat kota Ranu Blatung, itu di daerah hutan. Itu perekonomian cukup bagus katanya sih. Salah satu tokohnya itu namanya Ki Demang Malang Sudiro kalau nggak salah ya. Itu kemudian turun ke Ranu Blatung, membuka daerah Ranu Blatung ini. Nah, kisah berikutnya di Randu itu ada semacam pohon besar gitu ya, di pohon Randu. Katanya pohon besar itu karena besar sekali dan tinggi, itu di daerah sekitar ini, daerah dekat kantor polisi itu ya, itu kan daerah Belatung itu ya. Ini ada pohon besar begitu. Ketika beliau Ki Demang Malang Sudiro ini kan, namanya Demang itu kalau sekarang apa ya, pimpin daerah ya, kalau sekarang apa ya, pimpin semacam lurah atau apa dia. Itu menurunkan anak yang namanya Onggo Sosro, yang sekarang makamnya di makam Onggo Sosro itu bukanya daerah Ranu Blatung ya, Ranu Blatung itu. Nah, di dekat pohon besar itu di Blatung itu banyak orang yang berdatangan. Kalau saya ingat cerita itu, banyak orang berdatangan itu tidak punya pekerjaan tetap, sebut saja ya semacam pengemis atau apa ya, orang-orang yang tidak punya pekerjaan tapi berkumpul di situ. Orang-orang yang malas, tidak mau bekerja, pekerjaannya hanya minta-minta gitu. Kalau saya pernah cerita itu seperti pengemis tongkat merah juga, kayak dalam cerita Pendekar Cina itu ya, pengemis tongkat merah itu. Orangnya tidak mau bekerja, cuma minta-minta, kesana kemari cuma minta ya. Nah, oleh Demang Malang Sudiro ini kan prihatin ya, merasa orang kok nggak mau kerja ini. Kalau menurut ajaran Rasulullah kan nggak boleh, harus bekerja. Caranya gimana ini? Karena orang dulu kan ya bukan orang biasa. Kalau seorang pendekar ya, seorang pemimpin, seorang yang alim juga, itu mohon pada Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian suatu ketika pohon itu tadi, yang kalau berkumpulnya banyak orang, yang orang pengemis tadi berkumpul, pohon besar itu tiba-tiba ada angin puyuh gitu. Kemudian ujungnya jatuh, patah ya. Patah, tapi tidak patah semuanya, artinya tidak sampai bawah apa yang atasnya. Begitu patah, untung tidak mengenai orang-orang yang di bawah. Ya walaupun orang pemalas, tapi kan juga makhluk Allah, jadi harus dilanjut. Di Demang ini berdoa pada Allah supaya orang ini diberi kesadaran bahwa dengan peristiwa ini mestinya taubat, jangan sampai jadi orang pemalas, berjalan. Wah, ini begitu ada peristiwa, orangnya lari semua. Terus
arahnya mengkiblat. Kiblat itu arah ke kiblat Ka'bah ini. Makanya tadi Mbak kita Malang Sudura besok kalau ada ono dari zaman besok ini ada randu tanah kiblat begitu, randu blatnya, karena katanya waktu itu ada juga bagian sumur, ada sumur yang mengeluarkan semacam minyak mentah itu latung ya, sehingga di situ daerah situ sampai sekarang namanya belatung. Itu keluar begitu ini jatuh tadi itu Bang bilang besok kalau ada ramainya zaman desa ini beri nama randu belatung, karena keluar lantungnya, keluar minyak mentahnya, ada randunya, randu yang apa. Jadi dan belatung itu berasal dari kata randu dan belatung, bukan belatung apa tuh yang set itu bukan, tapi latung itu minyak mentah. Karena di randu belatung itu sekitar itu kan banyak sumber minyak yang konon katanya beberapa tahun terakhir ini aja sudah ada ditemukan di daerah sekitaran Belatung ada sumber minyak. Di sumber kemudian di sebelah utara Belatung sekitar 5 kilo itu di Lojijo itu ke timur itu ada sumber, zaman Belanda itu ada sumber minyak yang benar-benar dikelola begitu. Kalau sekarang ditanya nggak ada lagi, artinya nggak ada itu nggak dimanfaatkan. Jadi sumber minyak itu namanya minyak mentah itu nama latung. Sehingga kalau randu besar kayak tadi randu, makanya randu belatung, kayak belatung. Itu ceritanya. Asal usul terjadinya di Randu Belatung itu asal mulanya adalah pelarian dari prajurit Ngayu Bulan. Yang berasal dari kata menggungan gendingan. Karena di gendingan itu kehilangan pimpinan, Ndoro Menggung Cokrokusumo itu pergi, tadi mana perginya para prajurit tidak tahu, maka para prajurit itu dari kehidupan entah di mana apa asal bisa hidup saja, sehingga ada yang ke hutan, ya pada umumnya di hutan, ada yang di Menden, ada yang di Randu, dan ada yang di Budet, ada di Ulung, ada juga sampai di Jombang sana, di desa Sangkren itu. Sehingga di Randu Belatung ini ada seorang yang dulunya itu ya termasuk Priyantun lah di situ, itu Ndoro Menggung, Ndoro Demang Malang Sudiro, ya babat bumi Randu Belatung yang asalnya dari hutan sekarang dijadikan desa. Dia hidup di situ, bercocok tanam dengan apa adanya, sehingga sampai turun temurun sampai sekarang ini anak cucunya ini. Mengapa kok jadi desa Randu Belatung? Setelah beberapa tahun kemudian Bapak Demang Malang Sudiro itu memang orangnya itu rajin bekerja, rajin sekali semedi ibadah, memang ya prajuritnya seorang waliullah ya. Mbaki Ageng Bupati itu memang ya pernah sekat perang dengan Diponegoro, dia itu ahli ibadah, ahli semedi, dan dia itu rajin sekali untuk bekerja. Jadi prajuritnya beberapa itu, jadi dia itu tahu orang yang setiap harinya itu di kebunan mereka di bawah pohon randu, yang orangnya itu pemalas pada umumnya itu banyak sekali. Setiap hari hanya meminta-minta, kalau sudah mendapat itu dibawa gitu lagi, tidak mau kerja, yang mengemis-ngemis lagi, sudah mendapat hasil bawa situ lagi. Akhirnya yang Demang Malang Sudiro itu kasihan, orang hidup kok gitu saja, itiknya itu bagaimana kalau tidak punya etika yang baik. Ya dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dirubah nasibnya. Dia memohon dan memandang pohon yang untuk berteduh para kere itu atau para pengemis itu, sehingga Allah mengabulkan. Ada angin kencang juga bersama hujan,
Terus menurut ukurannya itu orang-orang jadi korban, tapi karena ridho Allah juga robohnya pohon randu itu tidak sampai bawah tapi atasnya saja, sehingga dia itu putung atau putus, dan jatuhnya putusan dari pohon randu itu tadi ngiblat ngalor ngulon, rubuh ngalor ngulon neng ora rubuh sawite mergo putung. Maka dari itu yang Demang Semalang Sudiro mengatakan atau dia itu memberi nama desa ini menjadi Desa Randu Blatung sampai sekarang ini. Sekian dari video saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.